antaranya adalah kitab Bulughul Maram. Oleh karena itu, pada guru kita untuk bisa segera menyampaikan kajian Bulughul Maram. Padanya kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wattaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nur Hidayat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita kembali bersyukur dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita dan yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap dan memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah agar sepanjang hari ini dan sepanjang pekan ini, sepanjang bulan ini dan tahun 2026 ini, Allah selalu mudahkan kita dalam berbuat kebaikan dan beramal soleh, serta lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat pertama di bulan pertama ini, di bulan Januari atau sekarang tanggal 14 Rajab 1447 Hijriah, kembali kita hadir bersama-sama belajar dan meneguhkan hati kita memahami ajaran agama kita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pada bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu bab dari Kitabul Jami', yaitu bab az-zikir wa doa. Lebih dari 20 hadis yang kita baca dan kita dengarkan dan kita pahami tentang doa dan zikir yang menjadi keseharian dari lisan kita dan batin kita. Mudah-mudahan ini sudah diamalkan Bapak Ibu ya. Sudah diamalkan belum? Sudah ya. Subhanallah, alhamdulillah, ini diamalkan. Memang kita ini harus banyak berzikir dan berdoa. Apalagi kita yang usianya sudah 60 ke atas atau 50 ke atas atau 70 ke atas, maka di antara
yang harus banyak kita kerjakan di lisan kita adalah dengan banyak berzikir dan berdoa. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan bab yang selanjutnya, atau bab, kalau dalam kitabnya ini bab yang sebelumnya. Karena seperti saya sampaikan di awal pertemuan pembahasan kitab ini, kita bacanya dari belakang. Tentang apa? Yaitu at-targhib fi makarimil akhlaq. At-targhib fi artinya adalah anjuran dalam berakhlak mulia. Dalam ajaran agama kita itu ada namanya, pertama, akidah. Akidah itu berupa keyakinan yang membuat kita meyakini sesuatu, dan keyakinan kita itu harus berlandaskan kepada tauhid dan dijauhkan dari kemusyrikan, dari tahayul, dari khurafat, sehingga betul-betul keyakinan kita adalah keyakinan yang murni, keyakinan yang betul-betul terlepas dari hal-hal yang mengotori akidah kita. Kemudian yang kedua, selain akidah, dalam agama kita ada namanya ibadah. Kita melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu segala sesuatu yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, itu namanya ibadah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini seyogianya dan seharusnya adalah bernilai ibadah. Bahwa ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Al-Quran, tapi setiap amal-amal kebaikan, apa yang diizinkan oleh Allah dan niatnya adalah karena Allah, insya Allah itu adalah ibadah. Ibu-ibu masakin air buat ibu kopi buat suami ibu, ibadah bukan bu? Ibadah. Makanya harus dengan ikhlas. Bapak-bapak bekerja, apapun pekerjaannya, dan pekerjaannya yang halal, insya Allah itu juga adalah ibadah. Maka kita bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu yang kita laksanakan dalam kaitan ibadah. Dan memang kita diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah. Yang ketiga ada namanya akhlak. Akhlak itu sikap, kemudian moralitas dan kepribadian. Yang kemudian kepribadian itu adalah kepribadian yang baik. Dalam bahasa Arab disebut al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Lawannya ada akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Karena memang dalam diri manusia itu ada potensi baik dan ada potensi buruk. Maka dalam agama kita diajarkan bagaimana kemudian menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bukan hanya akhlak yang baik, tapi akhlak yang mulia. Karena mulia itu di atas baik. Kemudian yang terakhir ada muamalah dunyawiyah, hubungan di antara sesama manusia. Nah, dalam abad at-targhib fi makarimil akhlaq ini adalah anjuran buat kita semua untuk berakhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang pertama, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, atau disebutkan dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda,
alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang pertama kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud adalah alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu asbisidqi, berkata yang jujur, berkata yang benar. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita yang pertama adalah untuk berkata yang jujur. Kenapa Rasulullah SAW menjelaskan dan menyampaikan kepada kita untuk berkata yang jujur? Dan apa itu jujur? Bahwa asidku atau jujur itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Sahabat Rasulullah SAW yang bergelar As-Sidq adalah Abu Bakar As-Sidq. Kenapa Abu Bakar itu mendapatkan julukan As-Sidq, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan? Karena Abu Bakar itu adalah yang pertama kali mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di bulan Rajab kan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat pada saat itu bahwa beliau telah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Nggak ada orang yang percaya. Kalau kata bahasa orang mah ilokan baik, kemarin masih di sini, terus sekarang udah di sini lagi. Lu bilang ke Masjidil Aqsa, yang bener baik lah katanya. Kalau kata yang lain. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah mengatakan seperti itu dan menjelaskan bahwa beliau telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka kemudian Abu Bakar ini dia mempercayai karena yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu shadiqun masduq. Shadiq itu orang yang benar, masduq, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar. Walaupun banyak orang yang nggak percaya. Kan ada orang yang benar lalu kemudian dia menyampaikan sesuatu yang menurut kita ya mustahil itu mah gitu. Nah, Rasulullah itu as-shadiqul masduq, orang yang benar dan apa yang dikatakan itu pasti benar. Maka dalam hadis ini alaikum bisidqi, kita dianjurkan untuk berkata yang benar. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena orang-orang yang benar, orang-orang yang berkata jujur dalam segala hal, mereka itu adalah orang yang yahdi, diberikan petunjuk. Diberikan petunjuk sampai kepada apa? Al-bir, yaitu adalah kebaikan. Yang dalam kitab Subul Salam disebutkan bahwa al-bir itu keleluasaan dalam mengerjakan amal kebaikan. Dan albir, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang albir, misalkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kemudian dalam ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam ayat yang lain disebutkan albirru man ittaqa. Itu menunjukkan bahwa albir itu adalah puncak dari segala jenis kebaikan yang
berasal dari hati dan perbuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang benar itu dia akan membawa dirinya kepada puncak kebenaran, puncak kebaikan. Yang kebaikan itu berupa amal-amal saleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jujur itu dalam hidupnya akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang lengkap. Ini kan kadang-kadang dalam masyarakat kita sekarang mengatakan, ya hidup kalau jujur susah gitu ya. Apalagi jujur katanya gitu ya. Ya. Padahal orang yang jujur itu pasti akan mudah untuk mengerjakan kebaikan dan kemudian juga berada dalam kebaikan yang paling utama. Maka kejujuran itu menjadi penting untuk terus kita hadirkan, untuk terus kita hidupkan dalam diri kita, karena as-sidq itulah yang akan membawa kita, menyampaikan kita kepada puncak kebaikan. Kita sebagai pekerja, ya dalam pekerjaan kita jujur. Kita sebagai pedagang, dalam perdagangan kita menjadi jujur. Insya Allah dan yakinlah jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kalau Rasulullah pasti benar dan tidak mungkin salah. Dan ini harus kita betul-betul kita yakini bahwa ketika kita jujur, bahwa ketika kita benar, maka kemudian kita akan menuju kepada kebaikan yang sempurna, kebaikan yang mencakup segala amal saleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, banyak berbuat kebaikan yang diawali dari jujur tadi itu, lafi na'im, berada dalam na'im itu artinya surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya dalam hadis itu, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inna birra yahdi ilal jannah. Bahwa kita kalau jujur akan menuju kepada kebaikan yang sempurna. Orang yang berbuat baik yang sempurna itu akan menuju surga. Tujuan hidup kita di dunia itu apa sih sebetulnya yang paling jauh? Pasti pengen masuk surga. Ya. Itu kan tujuan semua orang. Pengen bahagia di dunia dan di akhirat. Paling utamanya apa? Jazaul aufa, balasan yang paling tinggi yang kita harapkan adalah yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengenan kita ini semua. Maka kalau kita ingin sampai kepada tujuan akhir kita masuk surga, maka kita harus selalu berbuat baik. Dan supaya kita mudah dalam kebaikan, keleluasaan melaksanakan amal kebaikan dalam keikhlasan kepada Allah, maka diawali dengan kejujuran. Itu titik awalnya di situ dan titik akhirnya di situ. Ini yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Rasulullah menjelaskan
wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa ma yazalur rajulu yasduqu, sesungguhnya seseorang yang senantiasa berkata jujur, wa yatakharra sidqa, dan dia selalu berusaha untuk berada dalam kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa kejujuran itu harus selalu kita hadirkan, harus selalu kita usahakan, sehingga menjadi sifat kita yang kemudian menjadi satu kebiasaan kita, dan kemudian Allah menuliskan diri kita sebagai orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang jujur. Betapapun beratnya, bahwa kejujuran itu pasti akan membawa kepada kebaikan. Betapapun sulitnya kalau kita jujur, karena kadang-kadang kita berada pada posisi yang sulit. Ini mau jujur atau tidak jujur. Maka insya Allah yakinlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengambil kejujuran sebagai jalan, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita kebaikan, dan Allah sampaikan kita kepada surganya, yaitu Jannatul Na'im. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan wa iyyakum wal kadzib. Kalau tadi itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah untuk berbuat jujur, maka kemudian Rasulullah mengatakan wa iyyakum wal kadzib. Kita diminta untuk menjauhkan satu hal, lawan dari as-sidq. Sidq artinya jujur, lawannya adalah al-kadzib, yaitu bohong. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya kebohongan itu atau dusta itu yahdi ilal fujur, akan menyeret kita kepada kejahatan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan sesungguhnya kejahatan itu dapat menyeret kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk menjauhi dusta, menjauhi berbohong. Dalam sebuah riwayat, ada seorang yang mau masuk Islam, tapi dia ini orangnya adalah orang yang sudah penuh dengan dosa. Dia suka mabok. Bukan mabok naik angkot, bukan. Mabok minuman keras. Dia suka mencuri, suka berzina. Pokoknya yang buruk-buruk ini dia udah jagonya lah gitu. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Oh iya, alhamdulillah. Apa yang harus saya lakukan? Maka kemudian kata Rasulullah, bersyahadatlah. Maka kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ya, kamu sudah masuk Islam. Lalu kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kata Rasulullah, yang kamu lakukan adalah kamu berjanji kepadaku agar tidak bohong. Nah, kata dia, gampang banget. Saya yang sering minum, saya yang sering mabok, sering mencuri dan berbuat kejahatan yang luar biasa. Syarat masuk Islam cuma meninggalkan kebohongan.
Kata dia gampang banget. Tapi pada akhirnya apa? Ketika dia kambuh, bukan sakitnya ya, kambuh mau mencuri, lalu dia ingat pesan Rasulullah untuk meninggalkan kebohongan. Nanti kalau saya ditanya sama Rasul, kamu mencuri gak? Kalau saya mencuri, saya bohong. Kalau saya kagak mencuri, berarti saya benar. Gak jadi mencuri. Kemudian dia pengen minum. Pas saat mau minum, dia ingat pesan Rasulullah bahwa dia berjanji untuk meninggalkan kebohongan. Maka pas dia mau minum, ntar kalau Rasulullah nanya, saya minum apa kagak? Kalau saya bilang minum, saya bilang kagak minum, padahal saya minum, berarti saya bohong. Kagak jadi minum. Akhirnya semua keburukan-keburukan yang sebelumnya dia lakukan itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah memintanya untuk meninggalkan kebohongan. Maka kita dalam hadis ini dijelaskan untuk menjauhi dusta, menjauhi kebohongan. Karena kebohongan itu akan menyeret kita kepada keburukan dan kejahatan. Dan kejahatan itu akan menyeret kita kepada sesuatu yang paling kita ingin jauhi dari kehidupan kita di akhirat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang yang benar dan yang jujur, yang bohong itu sudah absurd Bapak Ibu. Sudah enggak jelas. Ya. Banyak Pak sekarang perkara-perkara yang besar itu kejahatan karena apa? Kebohongan itu udah enggak jelas. Ya. Apalagi masalah ijazah. Ijazah udah tahun-tahun gak selesai-selesai. Ini siapa yang benar sampai sekarang? Bapak tahu nggak yang benar siapa? Ya nggak tahu. Kalau yang mendukung Jokowi mau pasti Jokowi benar. Kalau yang nggak suka mau Jokowi salah. Dan benar siapa? Akhirnya yang menyatakan benar atau bohong itu juga susah juga, pengadilannya begitu. Polisi yang begono. Akhirnya siapa? Ya udahlah kita serahkan aja kepada Allah. Ya. Ya. Dan itu agak susah zaman sekarang. Apalagi kita kalau sekarang kan zamannya adalah post-truth ya, post-truth gitu ya. Kebenaran yang belakangan. Pokoknya yang paling belakang itu yang paling benar. Walaupun nggak benar. Sehingga kadang-kadang sekarang ini kita harus apa? Harus betul-betul ya pegang aja di sini. Insya Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Ya. Dalam keadaan apapun maka petunjuk dan guidance yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Walaupun zaman berubah, ya. Insya Allah kita akan tetap berada dalam kebaikan. Wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallah kadzaban. Dan sungguhnya seorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Ya. Jadi orang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta maka akan dituliskan di sisi Allah sebagai pendusta. Ada seorang yang kemudian dalam sejarah itu dia mendapatkan julukan Al-Kadzdzab. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai namanya sampai sekarang Pak itu ingat Musailamah Al-Kadzdzab. Orang pendusta, orang yang mengaku sebagai nabi. Maka orang-orang yang berdusta itu akan teringat terus, akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang berdusta.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini yang pertama Rasulullah mengajak kita untuk jujur, karena jujur itu akan membawa dan membuka kita kepada kebaikan yang sempurna, dan Allah akan berikan surga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita. Yang kedua adalah kita menjauhkan dusta, karena dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu menyeret kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah wa li'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai hal yang seperti itu. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, iyyakum, jauhilah bagi kalian, wazan, apa yang harus kita perjauhi, yaitu adalah berprasangka. Fa inna zanna akdzabul hadis, karena sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita agar menjauhi prasangka, az-zan. Prasangka, kadang-kadang kan kita suka menyangka orang. Tiba-tiba ada tetangga kita punya mobil baru bagus, tapi kita menyangkanya kan bisa dua. Wah, dia memang habis jual tanah ya, kan gitu. Ada juga kadang-kadang menyangka yang buruk. Nah, Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini kita untuk menjauhi prasangka. Karena az-zan itu adalah prasangka yang terlintas dalam hati dalam perkara yang dilarang. Oleh karena itu kita wajib menolak prasangka-prasangka yang hadir di dalam hati. Kan kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu itu kan kita berprasangka, sangkaan, dugaan. Di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita diminta untuk apa? Menjauhkan banyak prasangka. Ya, prasangka kita harus jauhkan. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kan ada namanya husnuzon, berprasangka baik. Jadi dalam hati kita itu berprasangkanya yang baik. Berprasangka baik itu pertama kepada Allah. Hati kita harus berkeyakinan malah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit sudah lama gitu, enggak sembuh-sembuh gitu, kita harus tetap berhusnuzan kepada Allah dan berkeyakinan kepada Allah bahwa Allah memberikan kita sakit yang sudah lama itu bukanlah Allah itu tidak sayang kepada kita. Bukanlah Allah membuat kita itu susah, tapi itu adalah kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada kita, yang ketika kita hadapi dengan penuh kesabaran, maka surga menjadi balasan. Berhusnuzon kepada orang tua kita. Tapi kadang-kadang
hati itu kan, yang namanya hati itu berbolak-balik. Awalnya husnuzon, tapi tiba-tiba berubah menjadi suuzon. Nah, suuzon ini yang harus kita tinggalkan. Berprasangka buruk. Kalau dalam hadis ini, iyyakum wazan, jauhilah prasangka. Artinya apa? Ya prasangka baik maupun prasangka buruk. Apalagi dalam Al-Quran, inna ba'daz zanni ism, sungguhnya sebagian daripada zon itu adalah dosa. Maka kita jauhkan azon itu, yaitu adalah prasangka yang terlintas di dalam hati. Itu prasangka yang dilarang. Oleh itu kita wajib menolaknya dan meninggalkan dan dari memperturutkan prasangka tersebut. Ya, karena dari prasangka itu akan lahir perkataan. Kalau dari perkataan kemudian lahir perbuatan. Ya. Maka ini harus menjadi satu bagian dari akhlak kita. Apa? Yaitu akhlak untuk kita kemudian tidak selalu berprasangka kepada orang. Ya sudah, biarkan saja. Jangan sampai kemudian apa? Ketika kita berprasangka dalam hati, lalu kita ajak ngomong tetangga kita, orang kita, lalu kemudian apa? Orang menjadi berpikiran yang awalnya dia tidak berpikiran apa-apa, akhirnya berpikiran yang buruk. Fa inna zanna akdzabul hadis. Itu ada sedusta-dustanya perkataan. Maka kita harus meninggalkan prasangka, terutama adalah prasangka yang buruk atau suudzon. Karena sebenarnya suudzon juga kan kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Tapi Rasulullah mengingatkan bahwa sesungguhnya prasangka itu adalah yang buruk dan sedusta-dustanya perkataan. Mudah-mudahan kita juga selalu dimudahkan oleh Allah untuk menjauhkan diri kita dari berprasangka. Hadis yang ketiga. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal julusa bituruqat. Kata Rasulullah, yang pertama, hindarilah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan agar meninggalkan dan menghindari duduk-duduk di pinggir jalan. Karena di antara orang yang sering lakukan itu apa? Duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Sering lihat kalau Bapak Ibu. Bahkan kafe-kafe itu yang ramai kan yang di pinggir jalan. Di pinggir jalan gitu ya. Bituruqat itu jalan-jalan di pinggir jalan. Karena kalau di tengah jalan ditabrak mobil Bapak Ibu ya di pinggir jalan. Iyyakum wal julus, jauhilah duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau ketika para sahabat bilang begitu, para sahabat, hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Kata sahabat apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Rasulullah, kami ini nggak bisa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena biasanya kami ngobrol di situ. Pokoknya kalau di pinggir jalan ngobrol kan resep banget ya. Udah nggak ingat waktu, udah nggak ingat apa baiklah gitu ya. Kenapa? Wah ini kami, pokoknya kata sahabat tuh, ya Rasulullah, kami memang senangnya begitu. Gitu. Artinya mereka nggak tahu ketika Rasulullah mengatakan hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan,
Mereka nggak tahu sebetulnya ketika duduk-duduk di pinggir jalan itu pasti ada hal-hal yang kemudian yang buruk. Maka kemudian Rasulullah mengatakan untuk menghindari duduk-duduk di pinggir jalan. Pada sahabat tidak tahu, maka malah mereka mengatakan, ini kan kami resep ya Rasulullah, duduk-duduk ngobrol ngalor ngidul, ngobrol ngetan, ngobrolin bola, ngobrolin apa lagi? ngobrolin orang lewat ngobrolin kan gitu ya. Manusia iya apa gitu. Terus ada lagi mobil lewat, mau cepat nomornya kayaknya plat nomor palsu, cekil, QQ itu pokoknya kalau udah di pinggir jalan pasti akan banyak apa tuh? Obrolan. Ada orang di bawah donat sama nasi itu udah ngomongin juga. Kalau pagi di sarapan di sono gitu ya. Pokoknya kalau udah di pinggir jalan tuh udah ngobrolannya banyak benar. Kemudian kata Rasulullah, fa amma idza abantum fa'atut tariqa haqqah. Kata Rasulullah, jika kalian tidak dapat meninggalkannya karena resep gitu ya, karena emang udah jadi kebiasaan ngobrol di situ di pinggir jalan, kata Rasulullah apa? Maka berikanlah hak jalan. Ya. Berikanlah hak jalan. Jadi jalan itu punya hak. Kalau kita lagi nongkrong di pinggir jalan. Nah para sahabat bingung lagi, emang jalanan punya hak apa ya Rasulullah? Ya. Wa ma haqquhu, apa haknya jalan itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah ghadul basar, menundukkan pandangan. Ya bolehlah duduk-duduk di pinggir jalan gitu, ngobrol. Yang pertama tundukkan pandangan, jangan dilalakan kata orang-orang, lihat apa baik. Ya itu tadi tuh mobil lewat diomongin, ada orang lewat ada cewek lewat orang jualan dilihatin dan seterusnya gitu. Ya. Yaitu menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menundukkan pandangan. Jadi kalau ngobrol fokus dengan apa yang diobrolin. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah gangguan yang menimpa orang-orang yang melintas, baik gangguan berupa perkataan ataupun perbuatan. Mungkin kalau masih muda dulu ada cewek lewat gitu ya, gitu ya. Ya, zaman dulu gitu. Kalau anak sekarang nggak ada pak yang gitu pak. Karena mau jalan pinggir jalan nanti di kamar tuh, di posting dia tweet gitu digodain gitu ya. Anak sekarang. Yang pertama gitu, kalau kita emang tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan, yang pertama adalah qaddul basar wa kaful adza, cegah gangguan. Jangan malah mengganggu, tapi harus mencegah gangguan. Wa raddus salam, dan menjawab salam. Karena hakul muslim ala muslim itu kan ada 6, di antaranya adalah salam. Bahwa bila salam harus menjawab. Dan kalau kaidah salam itu al-qalil ilal kasir, orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Kemudian dari yang muda kepada yang tua. Kemudian dari yang jalan kepada orang yang sedang duduk. Jadi kalau ada orang lagi duduk-duduk, kita lewat, maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian yang duduk jawab. Jangan lalu kemudian kita bilang, "Lagu amat, terus salah."
Kadang-kadang lewat bukannya salam, permisi Pak. Itu permisi Pak dari mana itu ajaran? Numpang lewat gitu ya, numpang lewat. Gitu. Padahal kita tahu ini orang Islam gitu, ngapain kita numpang lewat? Emang kita mau lewat? Harusnya pas mengucapkan Assalamualaikum Pak. Salam. Kadang-kadang naik motor juga gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal jangan lagi assalamualaikum melihat orang yang lagi duduk tuh nabrak baik. Harus salam. Dan kalau diucapkan salam harus dijawab. Jawab salam. Al-maru alal qa'id, mengucapkan salam dari orang yang lewat pada orang yang sedang duduk. Orang yang duduk menjawab salam, karena menjawab salam itu wajib. Kemudian wal amru bil ma'ruf, yang keempat adalah kita beramar ma'ruf. Di perjalanan itu ketika duduk di jalan ya tetap harus beramar ma'ruf, mengajar kepada kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk dicegah, diajak terus untuk berbuat kebaikan. Ada orang-orang yang kalau naik motor kenceng-kenceng gitu, dikasih tahu, ya, dikasih tahu bisa pakai rambu-rambu lalu lintas, jangan ngebut, atau ditegur. Kadang-kadang anak-anak suka pakai knalpot, apa begitu ya, gitu ya, itu juga harus dicegah itu. Ada yang berisik-berisik, nah itu juga harus ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, jadi hadis ini yang pertama kita Rasulullah hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Kalaupun kita nggak bisa meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan, maka kata Rasulullah apa? Penuhilah hak-hak jalan. Apa itu hak-hak jalan? Satu, menundukkan pandangan, ya, supaya terjaga dari yang diharam. Yang kedua, mencegah gangguan. Kalau ada gangguan kita cegah. Kalau ada paku, kita lagi ngobrol tidak ada paku, diambil. Yaitu kan apa? Termasuk dari adanya iman di dalam hati itu. Kalau syu'abul iman, cabang-cabang iman itu yang paling indah itu adalah ketika ada gangguan di jalan lalu kita pindahkan. Tumitul ada anit tariq, ainu sedekah, itu sedekah juga. Jadi gangguan-gangguan di jalan kita harus jauhi sehingga melihat aman. Kemudian yang selanjutnya ada raddus salam, yaitu menjawab salam. Dan yang ketiga dan keempat adalah yaitu kita beramar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis yang terakhir, mengingat sudah jam. Jam 5:40. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, niscaya Allah akan karuniakan dia pemahaman dalam agama. Makna daripada hadis ini yaitu bahwa kita kalau ingin selalu mendapatkan kebaikan dari Allah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami dan mempelajari ilmu syariat, ilmu agama. Ya. Dan ilmu pemahaman tentang syariat ini
tidak diberikan kecuali kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Maka kita selalu berusaha untuk belajar tentang agama kita. Yufaqihu fiddin, memahami Islam. Karena Islam itu luas. Ya, bukan hanya sekedar yang kita tahu, tapi banyak yang belum kita tahu. Maka kenapa kita harus selalu hadir di majlis-majlis ilmu. Maka kita harus selalu belajar tentang agama, tentang kaidah-kaidah Islam, mengetahui halal dan haram. Apalagi di masa sekarang itu kan banyak dalam transaksi jual beli, dalam transaksi ekonomi yang baru-baru sekarang ya. Banyak misalkan tentang mata uang, tentang mata uang internet ya, ada Bitcoin, ada apa lagi itu, pokoknya kripto gitu. Di zaman Rasulullah nggak ada kan kripto, tapi pasti ada itu hukumnya dengan kias. Ya. Maka dalam hal ini kita haruslah selalu berusaha untuk belajar tentang agama kita. Sehingga kemudian Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita nggak paham tentang ilmu agama, maka tidak ada kebaikan. Ya, saya dulu pernah menemukan satu keadaan di mana ada seorang anak sudah kelas 2 atau kelas 3 SMK, STM ya, STM. Waktu itu sholat Jumat di sekolah. Saya lihat ada seorang anak laki-laki tidak di masjid, tapi ngumpet baik di dekat kantin. Karena sedang mau khutbah dan saya bukan petugas khutbah, saya datangi. Kamu kenapa enggak ke masjid? Kamu orang Kristen apa orang Buddha apa Hindu? Saya Islam Pak. Nah, yang udah sholat kamu ngapain sih? Tapi saya Pak ini habis kecelakaan. Kalau kemudian bonglak, bonglak Bapak Ibu. Ya, bonglak itu kakinya borokan, korengan gede banget gitu. Terus ada perbannya gitu. Nah terus kenapa? Jadi saya nggak bisa wudhu Pak, nggak boleh kena air. Kalau kata dokter kalau kena air ini malah tambah sakit. Terus ya karena nggak wudhu saya nggak sholat. Hah? Astagfirullahaladzim. Memang kamu nggak pernah diajarin tayamum? Tayamum apa Pak? Tayamum mengganti wudhu kalau kamu tidak dapat air dan tidak boleh kena air. Saya nggak tahu Pak. Tidak saya ajarin. Saya ajarinlah tayamum. Begini doang Pak, ini sah saya sholat. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu tuh apakah dia cuma meledek saya gitu, atau benar-benar nggak tahu. Tapi saya ya mungkin dia lupa, mungkin dia tidak paham, maka perlu dipaham. Lalu kemudian setelah itu dia baru ke masjid. Artinya bahwa kita memahami ilmu agama itu harus di atas segala ilmu. Kadang-kadang kan kita mendahulukan ilmu yang lain. Kita itu kadang-kadang kalau anak kita nggak bisa matematik, kayaknya nyesel banget, marah banget. Tapi anak kita nggak ngerti tentang Asmaul Husna, nggak ngerti tentang sifat-sifat wajib, nggak ngerti tentang cara ibadah, biasa-biasa baik. Seharusnya apa? Kita harus lebih perhatian ketika anak-anak kita itu adalah tidak paham ilmu agamanya. Maka kita harus memilih sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yang mengedepankan mengajarkan ilmu agama kepada anak kita. Dan orang-orang yang
ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka yang pertama dia harus memahami ilmu syariah, ilmu agama. Karena memahami ilmu agama itu adalah pintu daripada kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Ilmu agama itu luas. Bahkan kalau kita membaca tentang sejarah atau merekonstruksi sejarah tentang ilmu pengetahuan dan peradaban, seluruh ilmu-ilmu yang ada sekarang itu didapati dari kontemplasi dan pemahaman yang mendalam dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga memahami ayat-ayat Al-Kauniyah oleh para ulama cendekiawan Muslim pada tahun abad ke-7 sampai dengan abad ke-10, seperti Ibnu Rushd, kemudian juga Ibnu Haytham. Mereka para ilmuwan dalam bidang kedokteran, dalam bidang filsafat dan seterusnya. Maka itu mereka betul-betul paham. Ini lampu udah dimatiin, berarti udah selesai. Siapa yang mati? Wah, makanya siapa yang mati? Nggak apa-apa. Otomatis kalau udah agak terang mati lampunya ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekira itu saja 3 hadis yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, bahwa kita diminta oleh Rasulullah untuk jujur ya Bapak Ibu, karena jujur itu akan menghadirkan kebaikan dan akan menghadirkan surga kepada kita semua. Dan Rasulullah mengingatkan kita untuk menjauhi dusta, karena dusta itu membuka dan menyeret kita kepada kejahatan, dan kejahatan akan menyeret kita kepada neraka. Kemudian yang kedua adalah menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan, kecuali kita memenuhi hak-hak jalan. 1. Menundukkan pandangan, mencegah gangguan, menjawab salam, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, hadis yang kita bahas pagi hari ini adalah kalau kita ingin orang yang selalu diberikan kebaikan oleh Allah, dimulai dari kita memahami agama kita. Dan orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah tentang ilmu agama, maka mereka akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Seperti ulama-ulama kita, mereka sangat diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu agama. Semoga kita semua seperti itu, dan semoga anak-anak kita juga seperti itu. Dan mudah-mudahan dari Masjid Nur Hidayah ini akan lahir para ulama-ulama di masa yang akan datang, ulama-ulama yang luar biasa ilmunya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah wa batul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini yang sudah masuk di judul kedua. Kalau yang pertama itu tentang zikir, doa dan sebagainya, maka yang kedua ini tentang akhlak atau tentang adab. Dan tadi sudah kita bahas tentang jujur, kemudian tentang duduk-duduk dan juga duduk di majelis ilmu. Semoga kita bisa menjaga diri kita, menata diri kita dan keluarga kita ke arah yang lebih baik lagi di antara dunia yang sekarang ini, kehidupan situasi kondisi yang serba jauh dari tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang uniknya di zaman sekarang bohong jadi nggak dianggap bohong. Apa kira-kira? Ngeprank, tapi bohong. Padahal itu nggak boleh gitu. Oleh karena itu kita akhiri, kita tutup dengan membaca kalimat hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami demikian akhirnya
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini biar bareng-bareng. Nggak ada makan jalan Bapak Ibu, jadi makanannya yang Sini aja nih. Oke, taruh sini biar ngumpul ini. Ayo bawa, makan. Sini kita duduk bareng.